Selamat datang pada program Edukasi Rohani bersama dengan Komunitas Nadi. Topik utama kita adalah hukum gereja. Dan pada kesempatan ini, dari seri kedua tentang penyebab perkawinan tidak sah, kita akan mendalami kembali, melanjutkan 4 halangan yang menyebabkan perkawinan tidak sah. Pada seri pertama kita sudah melihat 4 halangan yang menyebabkan perkawinan tidak sah, yaitu halangan umur, halangan impotensi, halangan ikatan perkawinan sebelumnya, dan halangan beda agama. Pada kesempatan ini kita akan melihat 4 halangan berikutnya yang menyebabkan perkawinan tidak sah. Yang pertama adalah halangan tabisan suci sebagaimana diatur dalam Kanun 10:86. Halangan ini hanya mengikat laki-laki yang telah menerima tabisan suci. Oleh karena itu, laki-laki yang terikat tabisan suci tidak dapat menikah secara sah. Nah, mungkin ada yang bertanya, mengapa? Jawabannya adalah orang-orang tertahbis, baik itu yang telah menerima tabisan diakonat atau tabisan imamat maupun tabisan episkopat atau tabisan sebagai uskup, orang-orang ini terikat kewajiban untuk hidup selibat. Supaya apa? Supaya mereka fokus pada pelayanan suci baik bagi Allah maupun bagi manusia. Hal ini diatur dalam Kanun 277. Oleh karena itu, mereka yang masih terikat tabisan suci jangan pernah bermimpi dapat menikah secara sah. Kedua, halangan kaul kekal publik kemurnian. Halangan ini diatur dalam Kanun 10:88. Inti dari halangan ini adalah laki-laki atau perempuan. Laki-laki misalkan seorang biarawan atau perempuan seorang biarawati yang terikat kaul kekal publik kemurnian dalam suatu tarekat religius tidak dapat menikah secara sah. Lalu mungkin itu muncul pertanyaan, mengapa mereka tidak dapat menikah secara sah? Jawabannya adalah anggota tarekat religius terikat kewajiban menghayati kaul kemurnian. Dan dengan demikian mereka wajib hidup bertarak sempurna dalam selibat. Kewajiban untuk menghayati kaul kemurnian dan hidup selibat ini diatur dalam Kanun 599. Dengan demikian sangat jelas bahwa seorang biarawan atau biarawati yang terikat kaul kekal publik kemurnian dan menjadi anggota sebuah tarekat religius tidak dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Halangan berikutnya adalah halangan penculikan atau penahanan. Norma dari halangan ini diatur dalam Kanun 10:89. Isi normanya bahwa tidak dapat menikah secara sah antara laki-laki dan perempuan yang diculiknya atau ditahannya dengan maksud akan melangsungkan perkawinan. Mohon diperhatikan dengan baik, subjek yang melakukan penculikan atau penahanan adalah laki-laki dan korbannya adalah perempuan. Mengapa tindakan penculikan atau penahanan ini ditetapkan sebagai halangan yang menggagalkan perkawinan? Jawabannya adalah penculikan atau penahanan merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan kebebasan seseorang untuk membuat keputusan yang bebas, apalagi keputusan untuk menikah yang menimbulkan konsekuensi berat dan jangka panjang karena pernikahan ini mengikat dua belah pihak seumur hidup. Itulah sebabnya gereja menetapkan
tindakan penculikan atau penahanan dengan maksud untuk menikahi seorang perempuan sebagai sebuah halangan yang menggagalkan atau menyebabkan perkawinan tidak sah. Kemudian halangan berikut, ini yang terakhir yang akan kita lihat dalam seri yang kedua ini adalah halangan pembunuhan sebagaimana diatur dalam Kanun 1090. Isi normanya, yang bermaksud menikah dengan orang tertentu telah menyebabkan kematian pasangan orang itu atau pasangannya sendiri menikah secara tidak sah. Sederhananya begini, kalau saya misalkan sebagai seorang suami mau menikah seorang perempuan, ternyata saya sendiri sudah punya istri dan perempuan ini sudah punya suami, lalu saya berusaha untuk menyingkirkan pasangan saya sendiri, atau kalau gadis itu mempunyai pasangan, saya berusaha menyingkirkan pasangannya dengan menghilangkan nyawanya supaya saya bisa menikah. Saya bebas dari halangan ikatan perkawinan sebelumnya. Perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain, yakni pembunuhan, menyebabkan perkawinan yang saya langsungkan dengan perempuan itu menjadi tidak sah. Mengapa? Kejahatan pembunuhan bertentangan dengan kewajiban untuk membela dan menjaga kehidupan. Oleh karena itu, membebaskan diri dari ikatan perkawinan sebelumnya dengan membunuh pasangan sendiri atau pasangan orang lain adalah sebuah kejahatan yang menyebabkan perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Demikian para sahabat nadi, seri kedua dari penyebab perkawinan tidak sah. Ada 4 halangan, yakni halangan tabisan suci, halangan kaul kekal publik kemurnian, halangan penculikan atau penahanan, dan halangan pembunuhan. Semoga pengetahuan dan pemahaman kita tentang halangan-halangan ini dapat menolong kita atau menolong sesama kita, saudara-saudari kita, untuk terhindar dari mengikatkan diri pada perkawinan yang tidak sah karena adanya salah satu atau 2 atau 3 dari halangan yang kita bicarakan, kita bahas pada seri kedua ini. Sampai berjumpa pada seri berikutnya. Salam sehat, salam nadi. Tuhan memberkati kita sekalian.